Ini benar-benar tidak wajar. Bayangkan seorang caleg yang menang alias terpilih sebagai wakil rakyat malah pusing dan hidupnya tidak tenang. Baru saja selesai rekapitulasi di KPUD Aceh Tamiang pada Februari 2024, Sofyan yang dinyatakan terpilih sebagai wakil rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dihantui kegelisahan. Anehnya lagi, untuk menyelesaikan kepusingannya akibat menanggung hutang biaya kampanye senilai 200 juta rupiah itu, caleg PKS ini nekat menjadi kurir narkoba. Akankah upayanya menjalani bisnis hitam itu berhasil menutup hutangnya? Ataukah malah dia terancam tutup usia? Sebelum melanjutkan kisah ini, bagi yang belum subscribe, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Mei 2023, Sofyan alias Iyang bin Syafruddin sebagai wira swastawan, ia mencoba peruntungan di kancah politik praktis. Dia mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Aceh Tamiang melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Semua proses dilalui pria 34 tahun itu, hingga namanya pun tercantum dalam daftar calon tetap alias DCT sebagai caleg PKS dengan nomor urut 1 mewakili Dapil 2 Kabupaten Aceh Tamiang. Masa kampanye dan hari pemilihan pun dilewati. Saat yang paling mendebarkan adalah menunggu hasil rekapitulasi dari KPUD. Hasilnya, Sofyan dinyatakan sebagai caleg terpilih untuk DPRD Kabupaten Aceh Tamiang. Menang pilek bukannya senang, Sofyan malah bingung. Ia harus menanggung hutang untuk biaya kampanye senilai 200 juta rupiah. Dalam kegalauannya di daerah Langsa, Sofyan bertemu dengan Amirul Mukminin. Dalam perbincangannya, Sofyan menanyakan tentang Asnawi, kakak kelas Sofyan waktu SMA, kepada Amirul Mukminin. Dalam perbincangan itu juga, Amirul memberikan nomor telepon seluler negara Malaysia milik Asnawi. Dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Kelurahan Senebuk Baru, Kecamatan Minyak Payet, Aceh Tamiang, Sofyan beberapa kali menghubungi Asnawi, namun nomor tersebut tidak aktif. Sore sekitar pukul 16.30, upaya Sofyan menghubungi Asnawi membuahkan hasil. Tersambung sebentar lalu putus. Beberapa hari kemudian, Asnawilah yang menghubungi Sofyan melalui telepon genggam. Perbincangan pun terjadi. Asnawi bertanya, "Kenapa minta pekerjaan dengan saya?" Kemudian Sofyan menjawab, "Saya sedang perlu uang karena mempunyai hutang 200 juta. "Ya kok banyak sekali hutangnya?" tanya Asnawi. "Saya ikut pencalonan legislatif kemarin," jawab Sofyan. "Oh ya, udah beres," timpal Asnawi yang dijawab Sofyan dengan semangat. "Oke, ditunggu ya bang." Pada tanggal 28 Februari 2024, Asnawi menghubungi Sofyan kembali dan mengatakan bahwa nanti ada pekerjaan. Sofyan diminta untuk menunggu. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2024, Asnawi menghubungi Sofyan dan mengatakan jika barang sudah sampai nanti akan dihubungi. Tidak lama kemudian, Asnawi menghubungi kembali Sofyan dan memerintah untuk pergi ke daerah Desa Raja Tuha untuk mengambil barang tersebut. Kemudian Sofyan pergi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi yang ditentukan, Sofyan bertemu dengan orang suruhan Asnawi. Kemudian orang tersebut menyerahkan 4 buah boks berbahan styrofoam yang berisi sabu. Setelah menerima itu,
Sofyan menelpon Fatah untuk datang menjemput Sofyan dengan membawa mobil Innova warna hitam milik Sofyan. Setelah Fatah datang, lalu Sofyan dan Fatah memindahkan box isi sabu tersebut ke dalam mobil Innova. Lalu box tersebut dibawa ke rumah Fatah yang berada di daerah Langsa. Setelah tiba di rumah Fatah, Sofyan membuka keempat box tersebut. Keduanya menghitung bungkusan plastik putih yang ada di 4 box tersebut, total ada 70 bungkus. Barang haram itu disimpan di kamar depan rumah Fatah. Keesokan harinya, Asnawi kembali menghubungi Sofyan dan meminta Sofyan untuk mengambil uang jalan dari orang suruhan di daerah Kedai Meku, Kecamatan Manyak Payet. Sofyan pun langsung tancap gas dengan motornya menuju titik yang ditentukan dan menerima 1 kantong plastik warna hitam berisi uang sebanyak 280 juta rupiah. Setelah itu, Sofyan pergi ke pasar Langsa untuk membeli 5 tas jingjing warna hitam. Sofyan menyerahkan tas tersebut kepada Fatah di rumahnya di Langsa. Tas ini untuk membawa sabu yang sebelumnya ditempatkan di styrofoam box. Sofyan kemudian menghubungi Safrizal alias Gobren untuk ikut dalam misi mengantarkan sabu ke Jakarta. Safrizal pun langsung mengiyakan. Sofyan juga menghubungi Iqbal agar mencarikan mobil sewaan di rental mobil. Pada tanggal 9 Maret 2024, Iqbal dengan Fatah kemudian mengambil mobil di tempat rental. Sofyan menyuruh Fatah mengendarai mobil Innova warna putih dengan nopol BK 1420 ACV mengambil sabu di rumahnya. Sofyan memberikan uang tunai 6 juta rupiah kepada Fatah untuk operasional di jalan. Safrizal kemudian bergabung di mobil Fatah menuju Jakarta. Sedangkan mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BK 1031 AEW dikemudikan Iqbal dan Sofyan turut di mobil ini bersama Iqbal. Sofyan juga memberikan uang tunai sebanyak 5 juta rupiah kepada Iqbal untuk operasional di perjalanan. Untuk menjalankan misi ini, Sofyan mendapat upah sebesar 380 juta rupiah, sebanyak 280 juta rupiah diberikan secara tunai, sedangkan 100 juta rupiah ditransfer melalui rekening BSI Sofyan. Sedangkan untuk Safrizal, ia dijanjikan upah dari saudara Asnawi sebesar 100 juta rupiah. Dengan pembagian 40 juta rupiah untuk Fatah dan 10 juta rupiah untuk Iqbal, Safrizal sendiri sebesar 50 juta rupiah. Rombongan 2 mobil kurir sabu ini beberapa kali berhenti untuk istirahat. Selama dalam perjalanan, Asnawi beberapa kali melakukan video call dengan Sofyan, memantau dan memastikan pengiriman berjalan dengan lancar. Mobil Innova putih yang membawa sabu dikendarai Fatah dan Safrizal berjalan di depan. Sedangkan mobil Innova hitam yang dikendarai Iqbal dan didampingi Sofyan di belakang mengawal. Telepon genggam Fatah dan Iqbal digunakan untuk berkomunikasi antara 2 kendaraan itu. Salah satunya dengan saling berbagi posisi aktual di aplikasi WhatsApp. Sepanjang menyusuri jalan di Pulau Sumatera, rombongan kurir ini tak menghadapi kendala berarti, lancar jaya. Hingga pada hari Minggu 10 Maret 2024, sekitar jam 8 pagi, mereka memasuki area pelabuhan Bakahuni. Seperti biasanya, kendaraan antri di pintu masuk pelabuhan untuk menyelesaikan administrasi. Posisi Innova putih masih di depan dan Innova hitam di belakang, berjarak sekitar 200 meter. Namun sepertinya apes buat mereka. Di pos masuk pelabuhan itu, ternyata jajaran kepolisian sedang menggelar razia.
Polisi yang melihat gelagat Fatah dan Safrizal tidak tenang pun mulai mencurigainya, kemudian memeriksa kendaraan. Polisi yang mendapati 5 tas jinjing warna hitam, kemudian membukanya satu persatu. Terdapat 70 bungkus teh kemasan Cina. Namun, polisi yang curiga pun membuka salah satu bungkusan dan benar saja di dalamnya ada plastik bening yang berisi bubuk kristal putih sabu. Belakangan diketahui setelah ditimbang, total semua serbuk haram itu seberat 73,644 kg. Menurut informasi polisi, rata-rata harga sabu di pasaran Indonesia antara 1 miliar hingga 3,5 miliar rupiah per kilogram, tergantung kualitas. Anggap saja jika dihargai 1 miliar per kilogram, maka sabu yang mereka bawa bernilai sekitar 73 miliar rupiah. Polisi pun langsung meringkus Fatah dan Safrizal, serta mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di mobil Innova putih tersebut. Pada saat penggeledahan tersebut, polisi melihat mobil Innova warna hitam putar balik melawan arus, padahal posisinya sekitar 200 meter dari pos penggeledahan. Sebagian polisi yang melihat gelagat tidak beres pun mengejar mobil itu. Sofyan yang menyadari kondisi terjepit itu pun turun dari mobil dan berlari menyeberangi jalan, kemudian menaiki bus ke arah Palembang. Sementara Iqbal bersama Innova hitamnya digelandang ke kantor polisi. Sofyan dan Asnawi kemudian masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO alias dinyatakan buron. Tim Bareskrim Polri kemudian membentuk tim khusus untuk mengejar Sofyan dan Asnawi. Pada tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.30, di toko IF Distro yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Medan, Banda Aceh, Desa Cuttualang, Kecamatan Mayak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang, Sofyan terlihat sedang asik memilih celana yang mau dibelinya. Seorang polisi yang berpakaian preman alias tidak memakai pakaian dinas mendekatinya dan bertanya kepada Sofyan, "Apakah kamu Sofyan?" Sofyan pun secara spontan menjawab iya. Seorang rekan polisi lainnya kemudian memasuki distro membantu meringkus Sofyan. Sofyan sebagai bos kurir sabu pun ditangkap. Sementara sang bandar yakni Asnawi masih buron. Menanggapi penangkapan Sofyan itu, PKS menjelaskan bahwa Sofyan adalah anggota baru di PKS. Ia bergabung pada saat proses pencalegan dan PKS tidak melihat gerak-gerik mencurigakan dari Sofyan. Ketua DPW PKS Aceh, Mahyarudin Yusuf menjelaskan kepada media bahwa Sofyan sudah tidak bisa dihubungi sejak 3 minggu sebelum penangkapan oleh Mabes Polri. Menurutnya, Sofyan tidak kooperatif dengan struktur partai karena tidak dapat dihubungi, terlebih melakukan tindak pidana. Untuk itu, PKS Aceh pun memproses pemecatan Sofyan dan akan menggantikannya dengan caleg lain untuk duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Aceh Tamiang. Mahyar juga mengatakan bahwa PKS menyerahkan sepenuhnya kasus itu ke aparat penegak hukum. PKS menghormati proses hukum terhadap Sofyan dan tidak akan melakukan pembelaan. Kita tidak melakukan pembelaan kepada anggota PKS yang bersalah di hadapan hukum. Begitu penegasan Mahyar. Pada hari Selasa, 26 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang dipimpin oleh Rizal Taufani dan Hakim Anggota Galang Syafta Arsitama serta Hakim Anggota Freddy Tanada menjatuhi hukuman mati terhadap Sofyan. Sofyan yang tidak terima dengan putusan majelis hakim tersebut menyatakan banding. Kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang dipimpin Mahfudin bersama Hakim Anggota Saryana dan Hakim Anggota Ekova Rahayu Afianti memutuskan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Kalianda, yakni memberikan hukuman mati kepada Sofyan. Semoga putusan hakim ini menjadi sebuah keadilan, terutama bagi masa depan anak bangsa yang telah dirusak oleh narkoba.